Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Qur'anul Karimu fihi, di dalamnya Al-Qur'an, ma fihi, apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud daripada berbagai keajaiban dan mu'jizat di dalamnya. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu, bermula Al-Qur'an, fihi, di dalamnya Al-Qur'an, ilmul awwalin, ilmu orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan ilmu orang-orang yang akhir, datang belakangan. Fihi, di dalamnya Al-Quran, ma, sesuatu, zakarahu, telah menyebutkannya akan ma, al-anbiya'u, oleh para nabi, wa ma, dan sesuatu, hasala, yang telah terjadi, li umamihim, bagi umat-umat mereka, para nabi. Fihi, di dalamnya Al-Quran, al-halalu wal-haram, hukum-hukum halal dan haram. Fihi, di dalamnya Al-Quran, bayanu umurid dunya, penjelasan urusan-urusan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Fihi, di dalamnya Al-Quran, bayanu, penjelasan ma, perkara, yuslihu, yang memperbaiki, oleh ma, an-nufusa, akan segala jiwa, wa ma, dan sesuatu, yufsidu, yang merusak, oleh ma, ha, akan an-nufus. Wa fihi, dan di dalamnya Al-Quran, bayanu, penjelasan ma, perkara, unzila, yang telah diturunkan, ala ba'dil anbiya'i, atas sebagian para nabi Allah. Jadi ada banyak kandungan dan bahasan Al-Quran, di antara yang disebutkan itu. Karena itu Al-Quran terhimpun di dalamnya ilmul awwalin wal akhirin. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Al-Quran, bermula Al-Quran, fihi, di dalamnya Al-Quran, sirrun, rahasia, atau kekhususan, atau keistimewaan, azimun, yang agung, wala sayyama, dan terlebih lagi, in kana al-qari'u, jika ada seorang yang membaca, taqiyan, itu seorang bertakwa. Masya Allah. Ayat Al-Quran apabila dibaca oleh orang yang bertakwa, orang saleh, yang memiliki sir, maka akan tampak keistimewaannya, dapat dirasakan, bahkan dapat terlihat. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu kasyamsi, bermula Al-Quran, kasyamsi, itu seperti matahari. Fasyamsu, maka matahari, yaraha, melihatnya, akan asyams, al-basiru, oleh orang yang memiliki penglihatan, dunal a'ma, bukan seorang yang buta. Orang yang buta, walaupun siang hari bolong, tengah hari bentet, paham kalian? Tengah hari bentet, dia tetap tidak akan melihat matahari, karena matanya yang bermasalah. Demikian pula Al-Quran, bagi orang yang memiliki taufik, hidayah, dibukakan oleh Allah baginya akan basirahnya, pandangan mata hatinya, maka dia akan melihat keagungan Al-Quran seperti terlihatnya matahari jelas terang benderang.
Kadzalika demikian pula ayatul Qur'ani, ayat-ayat Al-Qur'an, nurun itu cahaya. Lakin akan tetapi la yahtadi tidak mengetahui atau tidak melihat petunjuk, tidak mengambil petunjuk biha dengannya itu nur, illa man sya'allahu lahu, kecuali man orang syaa yang telah berkehendak oleh Allah lahu baginya man. Ammal ladzi adapun orang yang aqfala telah mengunci Allah oleh Allah qalbahu akan hatinya, fahuwa maka dia alladzi kal a'ma seperti orang buta, alladzi la yubshiru syamsa yang tidak dapat melihat akan matahari. Malam kemarin kita bahas itu keistimewaan Al-Qur'an. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, khairul kalami, bermula terbaik kalam, kalamullahi itu kalam Allah, Al-Qur'anul Karimu yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadyi, dan terbaik petunjuk, ay khairus sirati, artinya terbaik sirah. Sirah itu makna harfiahnya perjalanan hidup. Siratu Muhammadin itu perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lianna atau syariat ajaran Rasulullah, terbaik ajaran. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, sirah itu makna harfiahnya sangat banyak, mengandung beberapa makna. Salah satunya adalah makna ajaran, as-sirah, atau mengandung beberapa makna yang lain, ada banyak. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala faddalahu, telah mengutamakan akan Rasulullah, akan Muhammad, ala jami'il anbiya'i, atas seluruh para nabi, wa ja'ala syari'atahu, dan telah menjadikan oleh Allah syari'atahu, akan syariatnya Muhammad, aisarus syara'i'i, paling mudahnya segala syariat. Syariat Rasulullah paling mudah dan paling sempurna serta paling utama di antara seluruh syariat-syariat dari nabi-nabi terdahulu. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, afdalu mu'jizatin, bermula paling utama mu'jizat lirrasuli, bagi Rasulullah, Al-Qur'anu, itu Al-Qur'an. Masya Allah. Makanya Al-Qur'an itu agung, dahsyat. Kandungan di dalamnya mesti terus digali. Ada banyak kandungan-kandungan di dalamnya. Oleh karena itulah bukti kemukjizatan Al-Quran. Masya Allah. Ajaib Al-Quran itu, dahsyat. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari
radhiyallahu anhu al-Qur'anu bermula Al-Qur'an ayatuhu bermula ayat-ayatnya Al-Qur'an salasatu asnafin itu 3 bagian. Qismun satu bagian yadullu menunjukkan ala annallaha atas sesungguhnya Allah la yushbihu tidak menyerupai oleh Allah syai'an akan suatu apapun. Wa qismun dan sebagian ayat zahiruhu zahirnya annallaha bahwa Allah lahu zahirnya seakan-akan bahwa Allah baginya Allah jasadun jasad fisik wa a'dha'un dan anggota-anggota badan wa yataharraku dan bergerak yanzilu wa yatlu'u turun dan naik walakin akan tetapi laisa ma'naha bukanlah makna ayat-ayat tersebut hadhihi zawahira ini makna zahir. Penting itu untuk dipahami ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya seakan-akan menetapkan adanya anggota-anggota badan bagi Allah, maka tidak boleh difahami dalam makna zahirnya tersebut, tidak boleh diambil makna zahirnya tersebut. Wa qismun dan satu bagian yang ketiga minal ayati dari beberapa ayat zahirnya ayat-ayat annallaha bahwa Allah tahtu di bawah walakin dan tetapi hadhihi ini ayat-ayat aydan juga la tufassaru tidak ditafsirkan ala zahiri di atas zahirnya kama anna sabiqatiha sebagaimana bahwa beberapa ayat terdahulunya yaitu daripada ayat-ayat yang seakan-akan menetapkan Allah memiliki anggota badan la tufassaru ala zahir tidak ditafsirkan atas zahirnya. Innama sesungguhnya hanyalah tufassaru ditafsirkan ayat-ayat tersebut ada ma yuwafiqu atas apa yang sejalan laisa kamislihi syai' akan firman Allah laisa kamislihi syai' dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Ahlus sunnah manittaba'a yaitu mereka yang mengikuti ma perkara kana yang ada alaihi atasnya ma as-sahabatu para sahabat Rasulullah wa halluma jarran dan seterusnya demikian turun temurun. Wa halluma jarran artinya terus menerus demikian adanya turun temurun dari generasi ke generasi. Siapa yang mengikuti para sahabat turun temurun mengikuti para sahabat. Was sahabatu dan para sahabat hakadha demikian inilah kanu ada mereka as-sahabah la yufassiruna tidak menafsirkan oleh mereka as-sahabah tilkal ayati akan itu ayat-ayat allati zawahiruha yang zahirnya makna zahirnya seakan-akan ada annallaha seakan atas bahwa Allah fi jihati fawqin di arah atas ala zawahiriha di atas makna zahirnya. Nah, jadi para sahabat Rasulullah tidak menafsirkan ayat-ayat semacam itu dalam makna zahirnya. Ayat yang seakan makna zahirnya di atas
oleh para sahabat Rasulullah tidak difahami demikian maknanya, tidak difahami bahwa Allah bertempat di arah atas. Ahlus sunnah mengikuti para sahabat dari masa ke masa seperti itu. Karena itu akidah Ahlus sunnah menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ahlus sunnah menetapkan bahwa ayat-ayat yang zahirnya seakan menetapkan adanya anggota badan bagi Allah tidak diambil makna zahirnya tersebut, tetapi difahami dengan jalan takwil, dipalingkan makna zahirnya itu. Itulah Ahlus sunnah. Allah Ta'ala sya'a berkehendak oleh Allah as-sa'adata akan kebahagiaan li ahli sunnati bagi ahlus sunnah, wa waffaqahum dan memberi taufik oleh Allah hum akan mereka ahlus sunnah li fahmil qur'ani untuk memahami Al-Quran al-fahmas sahiha akan pemahaman yang sahih, yang benar. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i apa? Mengatakan apa? Sunu aqaidakum minat tamassuki bizahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Jadi teks-teks mutasyabihat tidak boleh diambil makna zahirnya, tapi dipalingkan makna zahirnya. Pegang teguh ayat muhkamat menetapkan Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah bukan benda, Maha suci dari bentuk dan ukuran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, Maha suci daripada gerak, diam, turun, naik, bertempat atau memiliki arah. Allah Maha suci dari segala sifat-sifat benda. Wa qala radhiyallahu anhu, lanjut. Wa qala dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu barakatun. Bermula Al-Qur'an itu berkah. In quri'a, apabila dibacakan akan Al-Qur'an, 'alal ahya'i atas orang-orang yang hidup, wa in quri'a dan jika dibacakan 'alal amwati atas orang-orang yang telah mati. Yang dimaksud tentu daripada orang-orang mukmin. Yang udah mati yang dimaksud bagi orang-orang mukmin yang telah wafat. Apa artinya berkah? Berkah itu artinya tambahan kebaikan, menjadi kebaikan. Orang yang hidup dia sendiri membaca Al-Quran atau dibacakan baginya akan Al-Quran, ngambil manfaat. Ambil manfaat. Orang mati dibacakan baginya Al-Quran, ngambil manfaat. Orang hidup yang sakit misalkan dibacakan baginya akan Al-Quran, maka dia ngambil manfaat. Misalkan dibacakan baginya suratul Fatihah, dibacakan baginya ayatus syifa, ayat-ayat asy-syifa. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang di dalamnya penyebutan kata syifa. Di antara misalkan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan beberapa ayat lainnya. Ayat disebutnya oleh para ulama ayatus syifa, ngambil manfaat. Ayat kursi dibacakan terhadap seseorang, ngambil manfaat. Demikian pula ayat-ayat yang lain.
Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari, an-nazaru memandang, fil Qur'ani dalam Al-Qur'an, in arada jika berkehendak oleh dia, bihi dengannya an-nazar, at-tabarruka akan tabarruk mencari berkah, au in arada jika berkehendak oleh dia ayyakuna supaya menjadi oleh Al-Quran musa'idan lahu musa'idan penolong lahu baginya dia, ba'dama yutqinu setelah apa yang dia mendalam atau ngelotok, bahasa kita begitu, ngelotok. Lahu sawabun baginya sawabun pahala, littaqawwi untuk mencari kekuatan, lil mustaqbali di masa mendatang, indama ya'khudhu bittalaqqi ketika mengambil oleh dia dengan cara talaqqi at-tajwidah akan tajwid. Orang misalkan sudah hafal beberapa surat Al-Quran tapi tetap dia membaca dengan cara melihatnya, itu menghasilkan berkah, atau bahkan dia melihat Al-Quran begini, maka itu juga menghasilkan berkah. Melihat aja begini, apalagi kalau dia membaca. Karena itu para ulama mengatakan orang walaupun sudah hafal, lebih utama dia membaca dengan melihat. Iya. Karena melihat itu menjadi ibadah. Nah, kalau dia sudah misalkan hafal lalu dia melihat supaya mengingatkan, tambah kuat hafalan dia, supaya nanti apa? Ketika dia talaqi ilmu tajwid lebih detail, ilmu tajwid itu berpahala baginya. Setiap pandangan dia kepada huruf-huruf Al-Quran berpahala. Karena tajwid itu kalau dipelajari dengan detailnya itu sangat dalam. Misalkan terkait sifatul huruf, misalkan makharijul huruf juga kalau dipelajari teorinya itu juga sangat mendalam. Belum lagi sifatul huruf, belum lagi yang lain-lainnya. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, kana al-arabu adalah orang-orang Arab dahulu, yatabarawna berlomba oleh mereka, bil fasahati dengan kefasihan, wal balaghati dan balaghah. Dan mereka apa? Sampai kepada puncak keahlian dalam al-fasahah wal balaghah. Orang-orang Arab dahulu itu. Kulluhum, seluruh mereka al-Arab, ajazu lemah oleh mereka al-Arab, ayyatu dari untuk mendatangkan oleh mereka al-Arab bimislil Qur'ani dengan seperti Al-Quran. Tidak ada satupun yang dapat membuat seperti ayat-ayat Al-Quran dalam kefasihan mereka. At-Taurat wal Injil, bermula kitab Taurat dan Injil, laisa fihima, tidak ada di dalam keduanya, al-balaghatu, balaghah, al-mawjudatu, yang ada fil Quran, seperti yang ada fil Quran dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Taurat dan Injil. Innamal Qur'anu, hanya sesungguhnya hanyalah Al-Quran, makhsusun, itu dikhususkan, bidzalika, dengan demikian itu, al-balaghah,
Al-Quran, bermula Al-Quran fi a'la tabaqatil balaghati, dalam paling tinggi tingkatan balaghah, allati, yang laisa yafuquha balaghatun, yang tidak ada menandinginya atau lebih tinggi akan itu balaghatu oleh balaghah yang lain. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dalam segi balaghah yang melebihi Al-Quran, yang melebihi balaghatul Quran. At-Taurat wal Injil, bermula Taurat dan Injil, waz Zabur, dan kitab Zabur, laisu kadzalika, tidaklah semua itu demikian seperti Al-Quran. Tidak ada balaghah yang di dalamnya seperti balaghatul Quran. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala anzala, telah menurunkan oleh Allah Al-Quran, akan Al-Quran, kisah akan sebagian muhkam. Artinya maknanya muhkam, zahirun, nyata. Wa qisman, dan akan sebagian diturunkan, minhu, darinya Al-Quran, anzalahu, menurunkannya oleh Allah, akan qisman ghayra wadihil makna, belum jelas maknanya. Al-qismu, bagian, alladzi ghayru wadihil makna, yang belum jelas maknanya, yuraddu, dikembalikan, ilal ladzi ma'nahu wadihun, kepada yang maknanya jelas. Ayat-ayat yang belum jelas kandungan maknanya, maka dikembalikan pemaknanya terhadap ayat yang sudah jelas. Allah Ta'ala anzala, Allah Ta'ala menurunkan akan firman-Nya, laisa kamitslihi syai', Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun, fil Quran, dalam Al-Quran. Ayat ini, hadhil ayatu, ini ayat, muhkamatun, itu muhkamah, jelas maknanya. Allah tidak menyerupai segala apapun. Yajibu, wajib, anturadda, untuk dikembalikan, kullul ayati, seluruh ayat-ayat, allati zawahiruha, yang zahir-zahirnya ayat-ayat, tukhalifu hadhil ayata, menyalahi akan ini ayat, ila hadhil ayati, kepada ini ayat. Jadi ayat-ayat yang belum jelas maknanya, yang disebut dengan ayat-ayat apa? Mutasyabihat, dikembalikan pemaknaannya kepada ayat muhkamat ini. Madza yuqalu, apa disebutnya? Yuqalu hadhil ayat, disebut ini ayat-ayat, ma'aniha, makna-maknanya, laisa kazawahiriha, bukan dalam makna zahir-zahirnya, bukan seperti makna zahir-zahirnya. Itu ayat-ayat namanya ayat apa? Mutasyabihat. Bal, tetapi, laha, baginya ayat-ayat tersebut, ma'anin, makna-makna, ukhra, yang lain, hatta tattafiqa, sehingga bersesuaian, ma'ahadil ayati, dengan ini ayat, yaitu ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', allati, yang hiya, dia, ayat muhkamat, al-aslu, itu pokok, wal marja'u, dan rujukan, yaitu firman Allah apa? Laisa kamitslihi syai'. Maknanya ini ayat, laisa kamitslihi syai', annallaha, sesungguhnya Allah, laisa jisman, bukan jisim, kasifan, yang kasif,
Jisim kasif yang dapat disentuh dengan tangan. Walaysa jisman latifan, dan bukan jisim, bukan benda. Latifan yang latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Seperti cahaya, kegelapan, ruh, namanya benda latif. Wala yattasifu, dan tidak bersifat oleh Allah bisifatil jismi, dengan sifat-sifat tubuh. Al-kasif, yang kasif, itu yang bisa disentuh. Walal jismal latifi, dan tidak pula dengan jisim latif. Walal jismil latifi, dan tidak pula bersifat dengan jisim latif, dengan sifat jisim latif. Amma ba'dul ayati, adapun sebagian ayat-ayat, zawahiruha, zahir-zahirnya ayat-ayat tersebut, tuhimu, memberikan prasangka, annallaha, bahwa Allah jasadun, itu fisik, itu benda atau tubuh, wa annahu, dan bahwa Allah yanzilu, turun, bidzatihi, dengan zatnya. Hadhil ayatu, ini ayat-ayat, la yajuzu, tidak boleh, tafsiruha, menafsirkannya, ala zawahiriha, atas zahir-zahirnya. Lianna man i'taqada, karena sesungguhnya siapa orang i'taqada, meyakini, zawahiraha, akan zahir-zahir itu ayat, dalam makna zahirnya, sehingga dia menetapkan bagi Allah anggota-anggota badan, faqad syabbahallaha bi khalqihi, maka sungguh syabbaha, telah menyerupakan oleh dia, Allah, akan Allah, bi khalqihi, dengan ciptaannya. Lidzalika, karena itu, sayyiduna Ahmadur Rifai radhiyallahu anhu qala, berkata ia, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, bi anna alladhi yahmilu, dengan berkata beliau bahwa orang yang yahmilu, membawakan, hadhil ayati, akan ini ayat, ala zawahiriha, atas makna zahir-zahirnya, yakfuru, menjadi kafir dia. Na'udzubillah. Orang yang memahami zahir ayat-ayat mutasyabihat jatuh dalam kekufuran. Mengapa? Karena dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya, dan dia menjadikan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Rusak pemahaman begitu itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, inna alaihi halawatan, dan sesungguhnya atasnya bacaan Al-Quran, halawatan, itu rasa manis. Rasa apa? Halawah, hulu, indah atau manis. Maknanya, ini sabda Rasulullah. Al-Quran lahu, baginya, halawatun, baginya, lazzatun, itu kelezatan. Kalian baca Quran udah merasa lezat belum? Kalau belum, berarti belum sampai. Belum, berarti belum sampai. Tapi kalau udah sampai, lezat, halawah. Alladzina, orang-orang yang Allah telah memberikan petunjuk atau menyinarkan petunjuk, oleh Allah, qalbahum, akan hati mereka, yastati'u, mampu, ahaduhum, oleh seorang dari mereka, nih, karena kelezatan Al-Quran, ayyabqa, untuk menetap, waqifan, dalam keadaan berdiri, yakhtimul Qur'ana, menghatamkan Al-Quran, min awwalihi, dari awalnya, ila akhirihi, hingga akhirnya, dalam satu salat.
min syiddatil ladzati, dari sangatnya lezat, sahala, memudahkan oleh Allah, alaihi, atasnya, sahala, memudahkan, alaihi, atasnya, al-farah, oleh rasa senangnya. Jadi rasa senangnya memudahkan dia untuk menghatamkan Al-Quran tersebut dalam salatnya. Bihadhil ayatil qur'aniyati, dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Marratan, terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran al-jannata, akan surga. Marratan, dan terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran jahannam, akan jahannam. Marratan, dan terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran al-mu'minin, akan orang-orang mukmin. Marratan, dan terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran al-kuffar, akan orang-orang kafir. Marratan, dan terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran al-ahwal al-aliyata, keadaan-keadaan yang tinggi. Yang dimaksud sifat-sifat yang mulia, keadaan-keadaan yang sangat tinggi. Ya, seperti misalkan sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para syuhada. Pamarratan, dan terkadang, zakara, menyebutkan oleh Al-Quran al-ahwal al-khasisata, keadaan-keadaan yang buruk, litahdhiri, untuk mewaspadakan oleh Al-Quran, minha, darinya, al-ahwal al-khasisah. Jadi Al-Quran itu bagi orang yang betul telah mendapatkan karunia, kelezatan dalam membacanya, wow, nikmat, lebih manis daripada madu. Berdiri bisa menghatamkan Al-Quran. Lah kita kira-kira bisa gak? Satu juz aja baca, jangankan lagi sholat, duduk aja ditinggalin tidur. Nah, itu tinggalin tidur. Kalau lagi baca Quran udah tidur, supri kerjanya, tinggalin tidur. Mendingan tidur di situ karena ngantuk gitu. Dia tinggalin tidur, bener tidur di asrama di atas, kagak ngedengerin, kagak baca dia mah. Supri kerjanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan lezatnya dan manisnya membaca Al-Quran. Masya Allah. Dari indahnya bacaan Quran, itu di surga ada bacaan Quran. Tapi nggak ada ibadah, nggak ada sholat, nggak ada puasa, apalagi zakat, nggak ada. Tapi bacaan Quran ada. Di surga bacaan Al-Quran ada. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Al-Quran, bermula Al-Quran, fihi, di dalamnya Al-Quran, mu'jizat adidatun, yang banyak. Min jumlatiha, dari keseluruhannya mu'jizat, di antaranya apa? Bi annahu, dengan bahwa, di antaranya bahwa itu Al-Quran tahadda al-yahuda, tahadda, menantang oleh Al-Quran al-yahuda, akan Yahudi, bi ayyatamannawul maut, yatamannaw, angan-angan oleh mereka, al-mauta, akan kematian, in kanu shadiqin, jika mereka benar dalam keyakinan mereka. Orang Yahudi itu kan mendustakan Rasulullah, bukan main. Ditantang oleh Al-Quran. Apa bentuk tantangannya ini? Ya, supaya mereka berangan-angan mati. Berani enggak? Maknanya ini tantangan ini. Qulu, katakan oleh kalian, wahai orang-orang Yahudi,
Katakan oleh kalian, nahnu kami natamannal mauta, berangan-angan berharap kematian oleh kami. Allahumma amitna, ya Allah matikan kami. Gitu, ditantang begitu. Fabalaghum hadzat tahaddi, maka sampailah terhadap orang-orang Yahudi hadzat tahaddi, oleh ini tantangan. Fama tajarra'a ahadun minhum, maka tidak ada yang berani seorang pun dari mereka, orang-orang Yahudi. Karena mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah. Berani enggak kalian berangan-angan, ayo kalian menetapkan at-tamanni, keinginan pada diri kalian dengan ibaratnya apa, tantangannya kematian. Mau enggak? Mereka enggak mau, enggak berani mereka. Beberapa orang-orang Yahudi sampai sekarang di Palestina yang ortodoknya itu, orang-orang yang Yahudi ortodok, itu mereka tahu kebenaran Al-Quran, tahu kerasulan Nabi Muhammad, tahu, tapi mereka keras kepala. Orang-orang Yahudi banyak yang tahu bahwa Rasulullah itu seorang nabi, nabi terakhir. Itu dituliskan dalam kitab suci mereka, Taurat, yang oleh mereka disebut dengan Turah. Dalam kitab Turah mereka itu tertulis, tapi mereka tidak mau beriman. Al-Quran sendiri bahkan menetapkan mereka mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kita sama anak lupa enggak? Enggak. Hafal enggak? Hafal. Orang Yahudi itu begitu. Terhadap Rasulullah, tahu betul bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Dalam Quran yang disebutkan gitu. Ya'rifunahu, mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sifat-sifat Rasulullah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Makanya orang Yahudi kalau ditantang, berani enggak engkau mati untuk mengatakan bahwa Rasulullah seorang yang berdusta, bahwa Al-Quran ini tidak benar? Tantangan yang kau mati, berani enggak? Enggak berani mereka. Titik. Summi al-Qur'anu Qur'an, wallahu a'lam bishawab.